Mau kuliah dengan bantuan biaya? Kuliahnya gratis. Ada dan bisa banget. Yuk simak video ini sampai akhir ya. Hai KS Rangers, Irwan di sini dan jumpa kembali di channel YouTube kamu soal channel YouTube-nya para anak pelajar. Oke teman-teman KS Rangers semua, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke inti video ini, bagi yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya teman-teman semua nggak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia pendidikan dari kamu soal tentunya. Siapa nih di antara KS Ranger yang nungguin KIP kuliah tahun ini? Pasti udah nggak sabar ya, apalagi buat anak mandiri yang nggak pengen ngerepotin orang tua. KIP kuliah ini teman-teman pasti bakal menjadi pilihan untuk membantu kita dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kira-kira udah ada yang tahu belum sih apa itu KIP kuliah? Kalau udah ada yang tahu, boleh dong share pengalaman kalian tentang KIP kuliah di kolom komentar di bawah. Siapa tahu bermanfaat buat KS Ranger yang lain juga. Bagi yang belum tahu, mungkin aku bakalan jelasin sedikit apa itu KIP kuliah. KIP kuliah ini teman-teman KS Ranger semua adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah ya bagi lulusan SMA menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik, namun berasal dari keluarga yang keterbatasan ekonomi atau kurang mampu, seperti itu teman-teman. Pada tahun 2022 ini nih teman-teman, Kemendikbud kembali menyalurkan bantuan pendidikan dan biaya hidup kepada 200.000 mahasiswa penerima KIP kuliah Merdeka ini. Wow, banyak banget ya. Jadi KS Ranger jangan sampai nyanyain kesempatan yang sangat berharga ini, serta meneruskan penyaluran KIP kuliah ongoing dan bidik misi ongoing sampai masa studi selesai. Nah, jadi nggak ada alasan lagi ya kita yang merasa kurang mampu dan terkendala biaya untuk nggak lanjut kuliah kayak gitu. Jadi karena di negara kita segalanya udah, apalagi berhubungan dengan pendidikan, udah sangat diperhatikan ya teman-teman. Untuk skema pembiayaan KIP kuliah ini teman-teman, mulai angkatan 2021 hingga sekarang besaran bantuan yang diberikan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Hal ini disesuaikan dengan akreditasi program studi di mana mahasiswa tersebut diterima serta biaya hidup per daerahnya. Oke teman-teman, skema pembiayaan KIP kuliah Merdeka mulai angkatan 2021 hingga sekarang besaran bantuan yang diberikan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Hal ini disesuaikan dengan akreditasi program studi di mana mahasiswa tersebut diterima serta biaya hidup per daerahnya. Berikut ini adalah skema pembiayaannya. Oke teman-teman, berdasarkan tabel-tabel di atas tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa calon penerima KIP kuliah di tahun 2021 sampai sekarang 2022 bakalan lebih tinggi daripada tahun 2020. Karena bisa kita lihat aja ya teman-teman, dari anggaran dananya aja setengahnya lebih, itu dari yang 1,3 triliun menjadi 2,5 triliun. Wow, ini sekali lagi ya teman-teman, nggak ada alasan, nggak ada biaya, kurang biaya. Yang kurang itu kebanyakan minat kita teman-teman. Jadi tetap harus dinaikin semangatnya lagi, karena pemerintah kita sendiri pun udah memperhatikan dan bahkan sangat memperhatikan pendidikan di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda wajib mempergunakan ini dengan sebaik mungkin. Kita masuk ke keunggulan KIP kuliah ya teman-teman. Keunggulan yang pertama dari KIP kuliah ini teman-teman, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi atau UTBK serta seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia di perguruan tinggi. Jadi untuk kalau kalian mau daftar UTBK SBMPTN udah dipastikan gratis teman-teman. Tapi kalau untuk beberapa TTN teman-teman, jangan lupa untuk kalian harus update, karena dengan kata lain nih teman-teman KS Ranger semua, kalau kalian pakai KIP kuliah dan masuk lewat jalur UTBK SBMPTN udah dipastikan gratis tanpa biaya lagi. Namun nih teman-teman, jangan sampai kita tuh ketinggalan berita, karena kalau KIP kuliah ini kita masuk daftar lewat jalur mandiri, sekali lagi kita
kita harus cek pada PTN masing-masing. Oke, kita masuk ke keunggulan dari KIP kuliah, ke poin yang kedua, yaitu pembebasan biaya kuliah yang langsung dibayar ke perguruan tinggi, teman-teman. Nah, untuk KIP kuliah Merdeka di tahun 2022 ini nih, teman-teman, Kemendikbud menyiapkan anggaran sebesar 2,5 triliun. Nggak main-main, 2,5 triliun, teman-teman. Nah, jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, ya ini 1,3 triliun yang tadi ya, teman-teman, pada tahun 2020. Nah, biaya pendidikan untuk menerima KIP ini disesuaikan dengan prodi yang dipilih dengan rata-rata besaran uang kuliah dari 2,4 per semester, 2,4 juta per semesternya, teman-teman. Nah, namun mulai tahun 2021 nih, Kemendikbud membuat kategorisasi prodi menjadi 3 nih, yaitu berdasarkan akreditasi. Nah, untuk prodi dengan akreditasi A, biaya pendidikan diberikan maksimal 12 juta per semester, sementara prodi berakreditasi B maksimal 4 juta rupiah per semester. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, prodi dengan akreditasi C maksimal 2,4 juta per semester, teman-teman. Jadi kalian harus cek ya, jurusan kalian ini masuk akreditasi A, B, atau C. Nah, karena itu akan berefek pada biaya KIP kuliah yang akan kalian dapatkan nanti. Kita masuk ke yang poin ketiga dari keunggulan KIP kuliah ini, teman-teman. Bantuan biaya hidup disesuaikan dengan kota tempat mahasiswa belajar. Nah, jadi biaya hidup yang bakal KS Ranger terima nanti bakalan beda-beda ya, sesuai dengan indeks harga daerah atau kita klasterisasikan, kita yang udah kita tahu klasterisasikan 1-5. Nah, buat kalian yang pengen tahu kota kalian tuh masuk kategori klaster berapa sih? Nah, bisa cek link di bawah ini. Yang keempat, poin keunggulan yang keempat dari KIP kuliah. KIP kuliah ini, teman-teman, lebih banyak memberi akses kepada pendidikan yang bergelar vokasi. Jadi mungkin gini ya, teman-teman, kalau kalian ambil program vokasi, kalian bakal punya kesempatan yang lebih besar dibandingkan kalau kalian ambil yang bergelar sarjana. Next, kita masuk yang keunggulan yang poin kelima, teman-teman, dari KIP kuliah. KIP kuliah ini, teman-teman, terintegrasi dengan program kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Poin keunggulan yang keenam atau yang terakhir, teman-teman, yaitu KIP kuliah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu KIP kuliah dan KIP kuliah afirmasi untuk wilayah Papua, Papua Barat, dan 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Kita masuk ke yang persyaratan penerima bantuan KIP kuliah ya, teman-teman. Yang pertama, persyaratannya yaitu penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya ya, teman-teman. Oke, persyaratan yang kedua yaitu peserta wajib memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid ya, teman-teman. Syarat yang ketiga yaitu memiliki potensi akademik baik tapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dengan bukti dokumen yang sah. Poin keempat, syarat yang keempat yaitu jika tidak termasuk ke dalam kategori poin ketiga tadi yang udah aku sebutin tadi. Keterbatasan ekonomi bisa kalian buktikan dengan slip gaji gabungan kedua orang tua sebesar maksimal 4 juta rupiah per bulan. Nah, yang kelima, teman-teman, yaitu lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang terakreditasi. Oke, teman-teman, setelah kalian lulus seleksi ini, teman-teman, atau udah berhasil dapetin KIP kuliah nanti, udah lolos seleksi dan udah daftar, bisa kalian harus cantumkan kayak bukti diterimanya di PTN atau PTS. Jadi kalau kalian tuh dapat dana tapi tahu gitu loh digunakan buat apa, buat belajar dong tentunya. Oke, teman-teman, kita masuk ke poin yang selanjutnya yaitu jadwal pendaftaran KIP kuliah. Sebelum kita lanjut ke sesi jadwal pendaftaran KIP kuliah ini, ada pertanyaan nih, teman-teman. KIP kuliah bisa buat jalur mandiri nggak sih, Kak? Terus ada lagi nih, aku ditolak di PTN nih, di PTS ada KIP kuliah juga nggak sih? Nah, jawabannya seperti yang udah aku jelasin di atas tadi ya, teman-teman. Bisa banget kok, bisa kok. Ada beberapa kesempatan untuk mendaftar diri sebagai penerima KIP kuliah Merdeka. Nah, untuk jadwal pendaftaran KIP kuliah bisa kalian cek di sini. Atau bisa juga kalian cek di website resmi KIP kuliahnya ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke tahapan pendaftaran KIP kuliah.
Untuk pendaftaran KIP kuliah ini teman-teman dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama mandiri, yang kedua lewat ini kayak perguruan tingginya kayak gitu. Nah, aku jelasin yang mandiri nih teman-teman. Yang pertama teman-teman, siswa melakukan pendaftaran secara mandiri di laman berikut ini di bawah. Yang kedua, masukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Ingat ya, aktif ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, sistem akan melakukan validasi data. Apabila berhasil nih, siswa akan menerima email berisi nomor pendaftaran dan kode akses. Lalu yang keempat, siswa memilih jalur seleksi yang akan dipilih kayak SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, UMPN, dan jalur mandiri. Kemudian yang kelima teman-teman, perguruan tinggi akan memverifikasi data siswa yang lolos di jalur seleksi itu. Yang keenam, jika verifikasi berhasil, maka siswa berhak menerima bantuan KIP kuliah. Yang kedua nih, kalau kalian daftarnya lewat perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi dapat mendaftarkan kita mahasiswanya ini atau calon mahasiswa yang udah diterima dan melakukan registrasi KIP kuliah. Jadi kita tuh kayak diwakilkan oleh perguruan tingginya kayak gitu teman-teman. Tahu nggak sih KS Ranger, kalau program kuliah ini nggak cuma buat kamu yang pengen masuk ke PTN, buat yang pengen masuk PTS juga bisa banget. Terus gimana sih cara mengetahui daftar PTS yang punya program KIP Kuliah Merdeka ini? Gampang banget teman-teman, buka aja laman di bawah ini, kemudian scroll ke bawah, bagian paling bawah, dan akan muncul tampilan seperti gambar kayak gini nih. Lalu ketik nama kampus swasta yang pengen kalian cari atau yang pengen kalian tuju. Nah, ini nanti bakalan muncul cari perguruan tinggi atau program studi penerima KIP kuliah. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu jangka waktu bantuan KIP kuliah. Sampai kapan sih mahasiswa bisa menerima bantuan KIP kuliah ini? Nah, seperti yang udah aku sebutin di atas tadi, jangka waktu penerimaan bantuan didasarkan kepada pamannya masa studi normal. Oke teman-teman, yang pertama yaitu sarjana dan diploma 4 maksimal 8 semester. Yang kedua yaitu diploma 3 maksimal 6 semester. Lalu yang ketiga diploma 2 maksimal 4 semester. Yang keempat atau yang terakhir yaitu diploma 1 maksimal 2 semester. Jadi untuk KS Ranger semua usahakan lulus tepat waktu ya, karena bantuan ini tidak berlaku apabila kamu mengalami penambahan masa studi atau kamu kayak lulusnya tuh molor gitu, kayak kendala apa gitu, kamu udah nggak dapet bantuan lagi. Gimana nih KS Ranger, apakah infonya udah jelas? Semoga bisa membantu kamu supaya lebih paham prosedur dan persyaratannya ya. Nah, sekali lagi nih teman-teman, tetap semangat dan jangan putus asa, wujudkan mimpi kamu dan terus melangkah demi masa depan yang lebih cerah dan lebih baik lagi. Nah, sekarang kan kalau untuk biaya kita udah nggak usah mikir lagi ya teman-teman, karena semua udah ditanggung sama pemerintah. Jadi terus tingkatin lagi daya juang kita supaya generasi muda Indonesia ini lebih kaya akan ilmu dan wawasan yang luas. Oke teman-teman, sedikit informasi dari tim Kamus Soal yang udah kita paparkan tadi, semoga menjadikan manfaat untuk kita semua, terutama yang bagi yang nyari info-info seputar KIP kuliah. Semoga ini bisa menjadikanmu lebih paham lagi akan KIP kuliah yang sekarang. Oke teman-teman KS Ranger semua, kalian juga bisa ikut berkontribusi untuk kita. Kak, kita bahas ini dong, kita bikin konten ini dong. Boleh banget, kalian tulis di komentar di bawah, akan kita seleksi, akan kita eksekusi dan menjadikan manfaat untuk kita semua. Saya Irwan pamit undur diri dan jangan lupa untuk follow kita di Instagram, Twitter, dan TikTok kita di Kamus Soal. See you, bye bye.